Selamat malam, Santet of Java, julukan Kabupaten Banyuwangi yang sempat santer terdengar. Berkat kerja-kerja yang dilakukan, julukan tersebut mulai beralih dan berganti ke Sunrise of Java. Hingga kemudian sekelompok orang mendeklarasikan diri sebagai Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu. Hal ini tentu membuat kerja-kerja yang sudah dilakukan menjadi seakan sia-sia. Ujung-ujungnya dukun lagi, santet lagi. Dianggap sebagai lelucon belaka, nyatanya Perdunu eksis hingga hari ini. Lantas, apa tujuan mereka mendeklarasikan diri sebagai Perdunu dan bagaimana manfaat yang dapat mereka berikan untuk kemaslahatan umat? Inilah Dialog Nasional NTV bersama saya, Mei Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa NTV, selamat datang kembali di Dialog Nasional NTV bersama saya Mei Diana. Hari ini saya senang sekali karena kedatangan teman berdialog. Kita akan bicara seputar Persatuan Dukun Nusantara. Di awal tahun, ini menggemparkan Banyuwangi, tidak hanya Banyuwangi, bahkan Indonesia. Muncul sekelompok orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai Persatuan Dukun Nusantara. Saya akan sapa dulu tamu saya pada kesempatan kali ini. Ada Ketua Perdunu, ada Gus Fatah. Ya, selamat datang Gus, selamat datang di studio NTV. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Dan juga di sebelah Ketua Perdunu ada penasihat dari Perdunu, Gus Fahru. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang, apa kabar? Baik. Gus Fatah dan Gus Fahru. Ya. Betul ya, tadi di awal saya sudah bilang bahwa kehadiran Perdunu ini menyita banyak sekali perhatian di awal tahun. Saya masih ingat banget, itu viral, kemudian diliput juga di berbagai media. Kenapa? Ada apa ini Gus? Kenapa kemudian mendeklarasikan diri sebagai Persatuan Dukun Nusantara? Tujuannya apa sih? Dianggap kan bertentangan dengan syariat, kemudian dinilai juga menciderai citra Banyuwangi yang sudah bagus ini, yang sudah ditata dengan festivalnya, dengan wisatanya. Ujuk-ujuk muncul Perdunu. Tujuannya apa? Kalau boleh tahu visinya apa? Ya, jadi yang perlu saya sampaikan bahwa sebelum kita mendeklarasikan pada tanggal 3 Februari ya, pada saat itu bahwa ada beberapa kali diskusi yang melatar belakangi itu. Jadi kami dari beberapa pondok pesantren yang ada di Banyuwangi, ada Gus Fahru ini, pondok pesantren Al-Absor di Purworejo, ada Gus Hadi dan sebagainya. Kita diskusi bahwa fenomena terkait dengan dunia dukun dan perdukunan itu kan marak sekali di media sosial. Itu orang yang promo terkait dengan aktivitas itu kan luar biasa banyak, dan kemudian ada peristiwa-peristiwa yang menelan banyak sekali korban penipuan lah di dunia itu. Makanya kami sepakat untuk mendeklarasikan Perdunu pada itu. Nah, kemudian harapannya itu menjadi tempat edukasi. Edukasi bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada teman-teman atau saudara yang ingin bergabung di dalamnya. Jadi bukan hanya edukasi kepada masyarakat, juga edukasi kepada teman-teman yang mau bergabung. Itu yang melatar belakangi lah. Nah, itu visinya, tujuannya seperti itu gitu. Kalau misi-misi yang dilakukan gitu Gus, Perdunu ini apa saja gitu untuk mencapai visinya tentunya? Nah, sekarang kan Perdunu punya tempat namanya Kedaton Perdunu yang kemudian itu menjadi pusat kegiatan kami. Semacam base camp begitu? Kedaton itu semacam pondok pesantren. Jadi ada aula, ada asrama-asrama, juga ada musola dan seterusnya, kayak pondok pesantren. Itu menjadi pusat kegiatan kami sebagai pusat edukasi. Jadi
ada kegiatan-kegiatan rutin yang digelar di sana seperti ya kayak pengajian, kayak zikiran, juga ada diskusi-diskusi, juga menjadi tempat kita memberikan solusi-solusi terkait dengan kebuntuan-kebuntuan yang terjadi di masyarakat. Itu menjadi pusat kegiatannya. Karena memang kalau sebelumnya kan kita belum punya tempat itu, kita kadang repot. Orang-orang datang ke rumah itu akan campur Gus ya sama anak-anak yang lagi belajar kan. Makanya kita sepakat untuk membuat tempat khusus yang itu bisa buat semua orang nyaman. Bukan hanya orang muslim, tapi non muslim juga bisa nyaman datang ke tempat kami. Mungkin salah itu. satunya adalah mendirikan kedaton itu Ya, untuk orang bisa datang untuk mengeluhkan segala macam permasalahannya. Ya, Gus Fahru, mungkin tidak dipungkiri bahwa dukun itu dapat stigma dari masyarakat gitu ya, dapat pandangan negatif dari masyarakat. Buat orang-orang yang rasional, orang yang logis, sepertinya agak susah nih menerima dukun begitulah. Bagaimana Perdunu kemudian melihat atau menyikapi stigma yang ada di masyarakat? Ya, jadi terkait dengan stigma negatif dukun itu memang karena banyak orang yang menyalahgunakan keilmuan perdukunan ini untuk kepentingan pribadi, kepentingan komersial, bahkan kepentingan penipuan atau tindak kejahatan yang lain. Kalau kita lihat Mbak, dukun itu dikenal sejak zaman dahulu kala di Indonesia ini khususnya, bahkan di banyak negara. Nah, kata dukun ini kan bahasa Jawa sebenarnya awalnya. Dulu masyarakat Indonesia ini kan nomaden, Mbak, berpindah-pindah tempat. Ya, kemudian mungkin menemukan satu tempat yang nyaman, kemudian di tempat itu mereka menetap. Setelah pindah-pindah tempat kemudian menetap. Nah, menetap itu bahasa Jawanya dedukuh. Dedukuh ya, menetap itu bahasa Jawanya dedukuh. Nah, kumpulan dari dukuh-dukuh ini itu disebut pedukuhan. Mbak. Nah, pedukuhan ini biasanya dipimpin oleh seseorang yang dituakan di pedukuhan itu. Yang dituakan artinya apa? Problem masyarakat secara umum yang ada di masyarakat itu mulai dari permasalahan keluarga, permasalahan usaha, permasalahan apapun itu diselesaikan dan diwadulkan atau disambatnong ini diadukan kepada Mbah Dukun ini atau tetua yang ada di situ. Nah, pimpinan dari pedukuhan itu dinamakan dukun. Sehingga dukun itu adalah tempat solusi bagi segala permasalahan di lingkungannya. Itu kalau dilihat dari itu sebenarnya dukun ini adalah tempat solusi bukan tempat masalah. Definisi awalnya seperti itu, ya, tapi kan bermasalah kemudian itu jadi dapat stigma negatif. Ya karena ada banyak pihak yang menyalahgunakan gitu. Nah, kami dari para pengasuh pesantren yang muda-muda ini menangkap fenomena ini karena faktanya masyarakat membutuhkan dukun, Mbak. Orang mau naik jabatan datang ke dukun, ya. Orang mau buka usaha datang ke dukun, orang mau nyalon politik juga datang ke dukun, kan begitu ya, ini faktanya seperti itu. Lah kalau dukunnya ini dukun yang tidak mempunyai satu keilmuan yang mencukupi, tentunya solusinya adalah solusi yang menyesatkan atau solusi yang merugikan sebenarnya. Kan begitu. Nah, saya sendiri setelah ditinggal orang tua, Mbak, ditinggal ayah saya, akhirnya saya menggantikan sebagai pengasuh pesantren. Ya, saya bayangkan dulu tugas kiai itu cuma ngajar ngaji gitu ya. Tapi ternyata problem masyarakat di luar urusan ngaji itu banyak. Ya seperti mereka yang selama ini datang ke ayah saya, akhirnya ayah saya sudah meninggal datang ke saya dengan berbagai macam problem yang dialami. Nah, Perdunu dalam hal ini kita seperti sampaikan Gus Fatah, kita akan mengedukasi masyarakat bagaimana mereka tidak datang ke tempat yang salah sehingga solusinya solusi yang tepat yang bisa didapatkan kalau datang ke tempat yang tepat. Kalau datang ke tempat yang tepat, insya Allah solusinya juga tepat seperti itu. Faktanya seperti itulah. Faktanya seperti itu. Ya, kita menjaga bagaimana masyarakat Islam kita tentang umat kita ini tidak terjebak dalam hal yang berbau syirik dan seterusnya. Gus Fatah, ini kita tidak pungkiri pro dan kontra di dukun soal dukun gitu ya. Munculnya Perdunu saja ini dianggap sebagai istilahnya mengingatkan kembali luka lama Banyuwangi tempo puluhan tahun silam gitu soal dukun, perdukungan ini. Pro kontra di masyarakat tentu kan sampai juga ke Perdunu tentunya. Ya, bagaimana Gus Fatah menyikapi pro dan kontra dari kehadiran dukun? Jadi kalau pro dan kontra itu sebenarnya kan ya
wajar lah. Kita menyikapinya juga dengan wajar. Yang perlu kita sikapi itu adalah bagaimana kemudian orientasi kita terkait dengan berdirinya Perdunu ini. Jadi yang membedakan itu sebenarnya bukan alatnya, tetapi orientasinya. Ya sekarang kayak kita punya pisau itu kalau dikasih ke ibu-ibu pasti manfaatnya ke keluarga ini buat masak dan seterusnya. Tetapi kalau kita kasih ke penjahat, nah ini kan akan beda orientasi. Jadi yang membedakan itu adalah orientasi. Dan saat ini adalah saya kira memang waktunya untuk kita menunjukkan eksistensi itu terkait dengan orientasi kemanfaatan kepada masyarakat. Jadi itu perlu pembuktian saja. Orientasi kemanfaatan. Iya, orientasi kemanfaatan. Jadi yang membedakan itu orientasinya. Kayak keilmuan di semua segmen keilmuan lah, yang membedakan antara baik dan buruknya itu ya orientasinya. Orang ahli hukum ketika orientasinya untuk membela orang, ini kan sangat bagus sekali. Tetapi kalau orientasinya untuk menekan orang, nah ini kan makanya kan yang membedakan itu adalah orientasi. Dan kita yakini bahwa orientasi kita baik, makanya kita hanya tinggal membuktikan saja kepada masyarakat bahwa Perdunu ini adalah bagian dari solusi yang di masyarakat ini ada kebuntuan-kebuntuan itu. Mungkin itu. Buat orang-orang yang kontra gitu, yang Gus Fatah dan Gus Fahru, pasti mendengar kata dukun ini jadi bicaranya seperti ini, tidak bisa dibuktikan gitu, tidak bisa dibuktikan, kemudian tidak bisa dilihat, misalkan pawang hujan misalnya, itu kan bagaimana cara kerjanya, bagaimana ritualnya, kemudian dianggap tidak percaya tapi kok ya nggak hujan gitu kan Gus. Jadi begini, itu kembali lagi kepada sejarah panjang perjalanan dunia supranatural. Jadi kalau dalam hal-hal besar yang terjadi di dunia ini itu pasti tidak terlepas dengan dunia supranatural. Jadi contoh begini, sebelum kenabian Nabi Musa itu sudah ada informasi dari, boleh dikatakan kalau sekarang dukun ya Gus ya, memberikan informasi kepada Fir'aun bahwa nanti di kemudian hari yang akan menghancurkan kerajaanmu itu adalah anak laki-laki yang sekarang masih mau lahir. Itu informasi dari dukun. Yang kemudian ketika Fir'aun menerjunkan semua bala tentaranya untuk mencari ini, dan kemudian terbukti juga yang menghancurkan itu adalah Nabi Musa. Dan banyak peristiwa lain termasuk kenabian Nabi Muhammad itu dulu informasinya bukan dari ini, juga dari dukun. Ketika mau perjalanan ke Islam itu kan dikasih informasi, udah saman aja pulang aja. Kalau ini ketemu orang Yahudi pasti akan dibunuh ini. Nah itu informasi yang melatar belakang. Jadi intinya setiap hal-hal besar, nah itu ada informasi yang kemudian itu menjadi bukti. Termasuk zaman Nabi Yusuf juga begitu. Makanya kan kalau ngomong tidak ada bukti dan seterusnya, bukti sejarah ini kurang jelas seperti apa. Bahwa keilmuan itu memang benar-benar ada. Mungkin nanti kita akan kupas lebih dalam lagi ya Gus Fatah, Gus Fahru. Kita break sejenak setelah jeda pariwara. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Kita masih bersama dengan Persatuan Dukun Nusantara. Kita masih bahas soal perdukunan bersama dengan Gus Fatah dan Gus Fahru. Gus, tadi sebelum break sudah kita bahas soal bagaimana visi misi Perdunu, kemudian stigma yang ada di masyarakat, dan pro dan kontranya Perdunu. Tadi seperti yang awal sudah
disampaikan juga bahwa Banyuwangi ini kan sudah mulai berbenah nih. Dulu teman-teman saya dari luar kota itu kalau kenalan sama saya kemudian saya bilang dari Banyuwangi, waduh, kemudian kayak ada ketakutan gitu kan. Karena terkenalnya Santet of Java dulu, kemudian berangsur kita mulai kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah juga perlahan berubahlah ke Sunrise of Java. Nah ini kerja-kerja yang sudah dilakukan sekian tahun, kemudian tiba-tiba muncul Perdunu, seperti mengingatkan kembali, ya ujung-ujungnya dukun lagi, ujung-ujungnya santet lagi ini Banyuwangi. Ada gejolak seperti itu di Perdunu? Ya sebenarnya kan kalau lebih dalam lagi sebenarnya, kalau kita memunculkan ide itu sebenarnya itu cenderung lebih ke arah memperbaiki citra yang kemudian Banyuwangi bisa citra itu tidak seram lagi. Jadi begini, kayak kemarin kita memunculkan ide itu kan karena definisi yang kita yakini dan itu yang berlaku di Banyuwangi itu kan tidak seperti definisi yang ada di KBBI. Nah kemudian ketika ini dilaksanakan sebenarnya itu akan mengubah secara drastis stigma yang dari masyarakat. Oh ternyata itu adalah untuk kebaikan, tidak seperti yang dibayangkan orang menyakiti orang. Kalau ini dilakukan akhirnya kan menjadi tidak menakutkan lagi seharusnya. Makanya kita punya keyakinan bahwa kita juga ikut ingin memperbaiki citra di masyarakat. Itu kan tidak cukup hanya kita ngomong satu persatu kan, person, tetapi secara gerakan kita ingin mengubah stigma negatif itu menjadi positif dengan sebuah acara dan itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi kalau festival itu digelar seharusnya masyarakat bisa terlibat aktif bahkan. Tapi bagaimana bisa dikatakan berubah ke positif, Gus? Kalau misalkan ini diksi yang dipakai saja, pemilihan nama saja, persatuan dukun, alih-alih tabib mungkin, kenapa dukun seperti itu mungkin? Apalagi terus gebrakan yang dibuat Perdunu, festival santet, itu kan mengundang banyak sekali kontra tentunya. Kayak istilah dukun ini kan lazim sekarang dipakai oleh di banyak profesi toh. Iya. Di Gambiran itu ada dukun spanduk. Iya toh, di Bangurejo itu ada dukun ban. Jadi saya kira tidak ada masalah ketika kemudian kita membranding dengan istilah itu karena udah banyak yang pakai juga. Atau Bahkan mungkin upaya juga mengembalikan istilah-istilah lokal yang kesannya ya tidak negatif, tapi memang seperti yang Gus Fahru tadi sampaikan. Itu bagian dari perencanaan kita memperbaiki istilah dan mengembalikan kepada porsinya. Karena kalau ngomong dukun itu kan luas sekali dan hampir semua bisa dinaungi di bawahnya. Kayak mulai dari dukun pijet bisa dinaungi begitu loh. Dan juga dukun yang lain. Makanya kita tidak menggunakan istilah lain karena kita belum dapat kata yang secara makna itu bisa seluas kata dukun. Oke. Berarti memang rencana di awal ya justru mengubah citra dari negatif ke positif. Ya, dengan menunjukkan orientasi. Oke, rencananya festival santet itu isinya apa, Gus? Kan ini tidak terlaksana ya? Ya, kita sepakat dengan pemerintah daerah yang di situ kita menyampaikan di Dinas Pariwisata bahwa kita tidak akan menggunakan istilah itu. Karena secara makna difahami oleh banyak orang bahwa itu bermakna negatif, makanya kita tidak pakai itu. Kalau kembali lagi kepada istilah yang kita pakai pada saat itu, kita menggunakan istilah yang itu berlaku di Banyuwangi, bahwa itu adalah pengasihan. Latar belakangnya di Banyuwangi ini angka perceraian kan begitu tinggi. Makanya ketika diadakan festival itu, orang-orang yang baru menikah, yang ingin keluarganya tetap utuh, orang-orang yang kesulitan mendapatkan jodoh dan seterusnya itu bisa mengikuti festival itu. Harapannya angka perceraian bisa turun. Makanya orientasinya itu
untuk kebaikan begitu loh. Berarti misal nih festival santet jadi dilaksanakan misal, berarti ketika ada orang datang terus bawa foto orang untuk dicelakai tidak diterima sama Perdunu. Itu bukan untuk mencelakai orang. Berarti kan tidak diterima toh orang yang iya, seperti pasti, ini. Oke. pasti. Karena emang orientasinya bukan untuk itu. Iya. Karena kalau santet kan Kenapa? oh ya mencelakai orang gitu kayaknya Gus. Bukan. Coba baca lagi lah di banyak literatur terkait dengan definisi santet yang berlaku di Banyuwangi. Ada Semar Mesem, ada Jaranggo ya. Goyang. Iya, itu bagian dari di dalamnya. Jadi gini loh, Kasih Ya, sayang. Gus Fahrul kita gimana, Gus Fahrul? bebas saja dialog Iya. ya. Jadi santet itu kan ada banyak pihak yang mendefinisikan mesisan bentet atau mesisan gantet. Gantet itu mesisan berkumpul, mesisan menjadi satu, atau mesisan bentet. Bentet tuh Bentet itu pisah. Berpisah. Contohnya begini satu kasus, Mbak, yang sering datang ke pondok lah. Ya. Ini ada orang yang istrinya itu minggat dari rumah. Oke. Istrinya minggat dari rumah, sudah nggak bisa dihubungi secara secara dohir, ditelepon nggak bisa, alamat nggak jelas, tujuannya kemana, kan begitu. Ini permintaannya bagaimana istrinya bisa kembali dan rukun kembali, berarti menggantetkan kembali, Menggantetkan kan gitu ya. kembali, Ini praktek yang kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan santet Banyuwangi gitu ya. Terus kemudian ada lagi satu kasus yang berbanding terbalik. Misalkan istrinya selingkuh dengan orang. Dia datang, seseorang ini datang ke pondok saya, kemudian minta tolong bagaimana memisahkan antara istrinya dengan selingkuhannya. Nah, sehingga ini namanya ilmu bentet, kan begitu. Jadi santet itu berasal dari kata mesisan bentet atau mesisan gantet. Tinggal pilih yang mana ini? Iya, kira-kira? ya, dan ini tidak menyakiti orang, ini Ya, solusi ya, gitu ya. ya. Jadi kita di Perdunu ini membedakan antara santet dengan sihir. Kalau sihir otomatis menyakiti orang. Dan itu tidak diperbolehkan secara agama, secara tidak boleh. Kalau terkait dengan doa-doa terkait dengan keluarga ini utuh, setiap orang baru menikah ada doa Allah ma'alif bainakum maka ma'alaf dan seterusnya. Itu bagaimana keluarga itu bisa utuh dan seterusnya. Dan itu masuk dalam segmentasi pengasihan itu tadi, segmentasi yang secara umum difahami di definisi yang berlaku di Banyuwangi itu kayak santet itu. Ya. Makanya kan kenapa kok menjadi ramai itu saya kira terkait dengan definisi itu yang beda. Antara pemahaman secara umum yang berlaku di KBBI itu adalah yang menyakiti orang, kalau yang berlaku di Banyuwangi itu bukan untuk menyakiti orang tapi untuk kaitan dengan pengasihan, kaitan dengan asmara. Tuh. Jadi beda ya ternyata Iya. santet dengan sihir. Menurut saya kalau pemerintah daerah menangkap apa yang kami maksudkan, mestinya festival santet ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Inilah santet Banyuwangi, kan begitu. Jangan menghilangkan budaya di masyarakat karena faktanya di masyarakat itu ada. Oke. Nah, kalau dibilang berarti saya kira Ya kita usulkanlah ke depan bagaimana pemerintahannya Bu Ipuk ini bisa menyelenggarakan festival santet dan yang seperti dimaksudkan oleh Perdunu. Semoga Bupati menonton acara ini ya Gus ya. Semakin seru. Saya juga ingin kemudian penasaran kalau mau bergabung dengan Perdunu misalnya, apakah seseorang itu harus punya ilmu supranatural, harus bisa ya hal-hal yang dilakukan oleh Perdunu lah. Bagaimana kalau ingin bergabung Gus? Adakah syarat yang berlaku? jadi begini, kalau secara struktural Perdunu itu tidak semua di dalamnya itu orang yang mempunyai keilmuan secara supranatural. Ya. Ada yang memang keahlian itu mengelola sebuah organisasi, ada. Dan ada yang memang secara komunikasi dengan masyarakat ini bagus dan seterusnya. Nah, terus ada lagi itu muhibbin atau pecinta lah yang di dalamnya itu yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perdunu seperti pengajian atau pikiran dan seterusnya. Perdunu lovers ya Gus ya? Iya, makanya kalau ingin mengikuti aktivitas-aktivitas di Perdunu seperti apa di dalamnya, kegiatannya apa, ya di Perdunu kan ada kegiatan kayak malam Sabtu Pahing. Nah, itu kan ada di Kedaton itu. Nah, pengajian juga ada pikiran dan itu melibatkan masyarakat. Bukan hanya orang yang punya hajat, tetapi masyarakat secara umum mengikuti. Gitu. Oh, gitu. Berarti tidak ada aktivitas perekrutan? Ya karena kesepakatan kita untuk sementara memang tidak rekrutmen secara formal dikarenakan memang
kita belum mematangkan secara ADART yang mengikat kepada seluruh anggota. Karena khawatir kita mereka beraktivitas kemudian mengatasnamakan Perdunu dan ini masih dalam tahap untuk memahamkan juga kepada masyarakat orientasi Perdunu, maka kami belum siap untuk rekrut. Ya, tapi ada satu yang pernah kita bahas bahwa untuk menjadi anggota Perdunu atau menjadi dukun di Perdunu ini syaratnya yang kita diskusikan usulan saya saat itu karena kita ini Perdunu lahir dari pengasuh pesantren. Nah, di kalangan pesantren kan ada juga kitab-kitab ilmu hikmah gitu Mbak ya, seperti kitab Samsul Ma'arif karyanya Imam Ghazali, ada Dairobi, ada Al-Aufaq. Ya minimal kalau dia bergabung dengan Perdunu bagian yang kaitan dengan spiritual, nah dia harus punya kemampuan paling tidak membaca kitab ini, memahami dan mempraktekkan dari kitab-kitab yang kaitan dengan ilmu hikmah yang ada di pondok pesantren. Itu harus Mbak. Syarat minimal lah. Iya, syarat minimal. Dan ini menjadi karena kita berangkat dari pesantren, tentunya ya tentang keilmuan spiritual dari kalangan pesantren ini menjadi satu syarat wajib. Oke, siap. Di awal itu kan yang menggemparkan ada 10 orang ya Gus ya yang mendeklarasikan diri sebagai Persatuan Dukun Nusantara. Apakah masih tetap 10 atau bertambah? Tepatnya 9. Oh 9, tepatnya 9. Kita klarifikasi di sini, tepatnya 9. Bertambahkah sampai hari ini atau tetap 9 itu saja? Kalau yang secara formal makanya kan kita tidak rekrut karena ada banyak pertimbangan, tetapi orang yang beraktivitas bareng dengan kita itu banyak sekali. Yang mengikuti di kegiatan-kegiatan kita itu banyak sekali. Simpatisan ya Gus ya? Banyak simpatisan seperti itu? Ya kalau istilahnya bukan simpatisan, kalau di kita istilahnya kan muhibbin. Muhibbin, ya betul, muhibbin, para pecintanya lah. Itu. Kalau yang meminta untuk dibuka cabang-cabang Perdunu, itu hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan dari Mesir, dari Belanda kemarin, dari Belanda datang sendiri ke Kedaton itu mendengar tentang Perdunu itu inginnya dikembangkan di seluruh antero dunia lah Mbak, bukan hanya Banyuwangi. Kita yang di Banyuwangi ini bukan cabang, tapi kita ini pengurus besar. Jadi PB Perdunu. Gitu, PB Perdunu. PB Perdunu. Makanya kemarin kapan hari kita diundang Ansor Banyuwangi, diundang kita untuk ada satu seminar internasional dukun dan perdamaian dunia. Nah gitu itu juga mengundang banyak respons itu. Ya itu sebenarnya seperti teman saya dari Mesir juga kontak ingin gabung ketika itu diselenggarakan secara daring atau secara webinar yang begitu. Siap. Di sebuah wawancara gitu ya Gus ya, dengan salah satu media Gus Fatah menjelaskan bahwa Perdunu ditujukan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan pemberdayaan untuk pelaku supranatural. Misalnya jangan sampai ada tipu-tipu dalam praktiknya. Bagaimana Perdunu menyikapi fenomena dukun palsu yang ada di masyarakat? Tadi sempat disinggung oleh Gus Fatah. Jadi begini, kemarin kan juga masuk dalam beberapa diskusi di internal bahwa bagaimana kemudian ketika Perdunu ini juga menjadi tempat untuk pendidikan terhadap masyarakat yang menginginkan belajar dunia supranatural. Ya kayak kalau ngomong perguruan tinggi itu kan ada jurusan-jurusan ya. Ada fakultasnya, bagaimana kalau kemudian di sini juga membuat kayak sekolahan itu gitu loh. Ini yang ini belum jadi keputusan, tapi sempat ada usulan ke teman-teman untuk menggelar pendidikan seperti itu. Itu bagian dari edukasi. Yang harapannya ketika mereka nanti terjun kepada masyarakat, nah itu memang sesuai dengan spesifikasi keilmuan yang dipelajari. Nah, kalau terkait dengan yang disebut palsu dan seterusnya itu kan sebenarnya ngomong definisinya kan ya susah juga karena memang orientasi dari mereka dan mungkin di kita yang berkumpul ini, nah itu yang mungkin beda. Makanya yang kemudian dianggap palsu atau enggak palsu mungkin itulah. Memang kalau ngomong sejarahnya itu kalau dukun itu memang individual, enggak ada yang berkelompok. Nah yang mungkin membedakan kita berkelompok biar bisa saling kontrol antara satu dengan yang lain. Nah, mungkin begitulah yang membedakan ya kita berkelompok. Fenomena dukun palsu ini juga meresahkan kan ya Gus Fahru ya, karena memang
di beberapa berita yang saya baca juga dukun palsu itu merugikan istilahnya korbannya, pelecehan misalkan seperti itu gitu kan. Itu kerugian lah yang didapat, bukan malah solusi yang didapat gitu. Karena mungkin karena kontrol tadi Gus ya. Ya, Karena memang jadi kontrol. begini ya, karena seperti disampaikan Gus Fatah, organisasi dukun itu kan sangat terbatas lah ya. Biasanya dukun satu dengan yang lain itu kan bersaing gitu ya, khawatir mungkin rebutan pasien, rebutan pengaruh dan seterusnya. Karena itu yang terjadi. Nah, sertifikasi dukun juga belum ada sehingga kita menyebut dia apakah palsu, apakah asli dan seterusnya. Ini kan sangat debatable dan sangat luas ya. Tetapi kami yang di Perdunu ini misi yang kita lakukan adalah bagaimana mendidik santri-santri utamanya untuk bagaimana terjun menghadapi problem yang di masyarakat. Karena santri hari ini Mbak, pendidikan di pesantrennya itu belum sampai kepada tahapan ilmu tasawuf, ilmu hikmah itu belum semuanya. Lulus SMA selesai, padahal materi pendidikan di pesantrennya baru kaitan toharoh, kaitan dengan amaliyah yang bersifat pribadi maupun amaliyah terhadap Allah gitu ya. Sampai ke bab pernikahan sudah lulus dari pesantren, belum sempat mempelajari bagaimana menghadapi problem yang ada di masyarakat. Yang contohnya misalkan ada orang mau nanam padi. Ini santri sekarang ditanya ya enggak punya literatur dia. Nah, Perdunu ini hadir spesifikasinya adalah mengajarkan ilmu-ilmu tentang ilmu hikmah, ilmu spiritual atau ilmu supranatural yang ala pesantren, ala kiai yang belum sempat dipelajari di pesantren masing-masing. Gitu ya. Jadi dari masing-masing pesantren mungkin yang belum sempat diajarkan itu oleh kiainya, di tempat kita ajarkan. Oke, siap. Tadi Gus Fahru sempat membahas menyinggung sedikit soal sertifikasi dukun. Kita akan lanjut nanti obrolannya. Pemirsa tetap di Dialog Nasional NTV, kita kembali setelah pariwara. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Semakin seru obrolan saya bersama dengan Gus Fatah dan Gus Fahru dari Persatuan Dukun Nusantara. Tadi Gus Fahru sebelum break sudah menyinggung sedikit soal sertifikasi dukun gitu ya. Tugas Perdunu salah satunya adalah mengatasi masalah yang berkaitan dengan paranormal, seperti korban santet misalnya, atau pengobatan alternatif, ruqyah, kesurupan begitu ya Gus, hingga memberi sertifikasi dukun pijat hingga dukun anak. Ada nggak ini sertifikasi untuk dukun, Gus? Ya makanya kan kalau Perdunu ini menjadi sebuah lembaga formal, lembaga pendidikan, lembaga edukasi. Nah kemudian ketika memunculkan ide sertifikasi itu kan kemudian bisa, karena emang orang ini sudah melalui pendidikan di sebuah tempat sekolah pendidikan, dukun gitu ya Gus ya. Udah lulus kan begitu. Tapi kan ini bagian itu ya cita-cita besar dari ya Perdunu. kemudian kan ketika diterjunkan di masyarakat itu orientasinya itu memang betul-betul membantu dari kebuntuan masalah yang terjadi di masyarakat. Terkait dengan pengobatan itu salah satu item juga yang memang ditangani di Perdunu. Kapan hari kita menggelar sudah 2 kali lah di Padepokannya Gus Fahru ini di Suryajati Alas Purwo 2 kali kita mengadakan pengobatan gratis di sana. Dan alhamdulillah banyak membantu orang-orang yang memang secara spesifik keilmuan itu cocok dengan orang yang datang itu sakitnya memang cocok dengan sesuai spesifikasi yang dimiliki oleh teman-teman yang tergabung di Perdunu. Dan ini dalam jangka dekat saya juga akan mengadakan pengobatan di Kedaton dan ini nanti sifatnya bahkan berkala. Jadi ada yang harapannya itu 1 minggu sekali itu ada pengobatan gratis di Kedaton.
Dan nanti kalau bisa memang dalam jangka dekat ini akan segera digelar. Kalau helm kan ada SNI-nya, mungkin ini nanti Dukun juga ada standarnya sendiri gitu Gus Fahru. Ya, jadi harapan kami, Iya. harapan saya kepada pemerintah, karena ini adalah dunia spiritual, dunia supranatural ini menjadi satu budaya di masyarakat Nusantara, gitu ya, terlepas dari keyakinan agama apapun gitu ya. Yang jelas ini perlu disikapi oleh pemerintah. Ya. Kalau saya melihat Undang-Undang Omnibus Law ya Cipta Kerja itu sudah memberikan ruang. Apa artinya memberi ruang pada pemerintah? Pemerintah ini memberi ruang untuk paranormal, kemudian dukun-dukun bayi, dukun pijat dan terapi yang seperti dilakukan paranormal itu dikasih tempat. Memang sudah tinggal bagaimana pemerintah ini kira-kira gitu ya, dukun ini di bawah departemen apa kan begitu ya, apa departemen pendidikan, apa departemen agama atau bagaimana. Harapan saya ini adalah budaya asli lokal Banyuwangi, asli lokal Nusantara gitu ya. Kalau bisa saya bandingkan, kalau ini di luar negeri itu untuk bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, membela negaranya itu harus dengan wajib militer. Ya. Nah, tapi kalau memang budaya asli Nusantara dipelihara gitu ya, ini tidak harus wajib militer. Ya, saya yakin nanti kalau negara ini keruh gitu ya, jangan dikira orang yang cuma macul di sawah itu yang petani utun itu bukan orang yang mempunyai jiwa patriotik yang tinggi. Itu nanti kalau wong sekti-sektine Indonesia nek negarane keruh, itu metu kabeh Mbak, gitu ya. Saya sendiri di Alas Purwo ini kan ada padepokan di sana yang anggota saya ini atau jamaah saya ini bukan hanya dari orang-orang Islam, orang-orang Nahdliyin saja, juga saya mewadahi atau memberikan tempat kepada orang-orang non-Muslim dan aliran kepercayaan. Ternyata kalau dalam diskusi ini saya membawa misi Perdunu bahwa bukan hanya tentang solusi spiritual, bagaimana kita menanamkan cinta tanah air ini sangat penting. Oleh karena itu dari forum ini mungkin mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, minimal pemerintah daerah memberi tempat yang nantinya gitu ya, pemerintah ini bisa menerbitkan sertifikasi dukun Nusantara itu seperti apa gitu ya. Harapan kita seperti itu Mbak. Perdununya dulu yang harus jadi ya, kita benar-benar perdunu ini gitu kita menjadikan langkah awal. Oh ternyata dukun itu tidak mengerikan gitu ya. Ternyata dukun tidak menakutkan. Kalau kita lihat seperti di luar negeri itu ada bagaimana membayangkan hantu itu suatu yang lucu, akhirnya mereka bikin film Casper kan gitu. Oh ternyata hantu itu lucu kan begitu ya, supaya ini tidak menakutkan untuk anak-anak. Nah ini misi kita, edukasi dan sosial gitu ya. Edukasinya di sini bagaimana orang memahami dunia spiritual itu atau dunia supranatural atau bahkan dunia perdukunan itu tidak sesuatu yang negatif. Harapan Perdunu seperti itu ya, juga tidak hanya berjalan sendiri tapi juga butuh dukungan dari pemerintah. Ya, artinya kita berharap pemerintah memberikan ruang yang cukup dengan perangkat-perangkat yang cukup. Iya, gitu ya. dengan perangkat-perangkat yang cukup. Oke, itu tadi soal sertifikasi dukun, kemudian kita juga tadi sudah bahas soal anggota, kemudian bagaimana kerja-kerja Perdunu ini seperti apa. Kemudian saya juga penasaran, dari mana saja sih yang memakai jasa dari Perdunu ini Gus? Kalangan mana saja? Adakah pejabat? Adakah politisi mungkin? Seperti apa? Oke. Jadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini ya kita coba untuk pemetaan. Ternyata yang berkonsultasi di Kedaton Perdunu ini kalau dari kalangan masyarakat tradisional itu tidak banyak, dan masalahnya itu ya masalah-masalah yang sederhana. Jadi masalah tradisional itu ya hanya kaitan katakanlah menentukan hari untuk pernikahan atau untuk memulai usaha, bangun rumah dan seterusnya. Dan ini tidak banyak karena memang masyarakat secara umum sudah tahu hitung-hitungan ini begitu loh. Nah, tetapi yang paling banyak itu bahkan dari kalangan secara keilmuan atau secara intelektualitas itu menengah ke atas. Justru. Ya, jadi dari kalangan-kalangan usaha, dari akademisi, dari politisi, dari penelitian-penelitian di banyak perguruan tinggi di Indonesia bahkan luar negeri. Jadi saya kira
yang berinteraksi dengan Perdunu ini lebih banyak kepada kalangan bukan orang-orang tradisional, yang lebih banyak. Ya. Nah, itu secara grafik saya kira begitulah. Seperti itu. Mungkin bukan dari masyarakat tradisional justru yang memakai jasa. Yang gitu lebih ya. banyak bukan dari masyarakat tradisional, yang lebih Oke, banyak. kalau dari tradisional kan tadi permintaannya seputar ya kalau mau menikah nih hari baiknya Ya. kapan gitu ya Gus. Saya mau buka usaha kira-kira enaknya kapan. Ya. Ya contohnya hari ini lah, hari ini kan Dino 11 toh Mbak. Aduh ini Senin. hitung-hitungan Ya. sepertinya. Sekarang hari apa nih, Selasa ya? Ya. Selasa ya. Nah, Selasa Kliwon kan hari ini ya. Selasa Kliwon ini kan Dino 11 Mbak. Nah ini santri tidak semuanya bisa mengetahui keilmuan ini. Kapan kita membangun rumah kan gitu ya, bangun pondasinya Dino 10 Mbak. Tapi nek ngedekne omah ya Dino iki Mbak, Dino 11 kan begitu. Ini kalau masyarakat lokal. Nah, sampai disampaikan Gus Fatah tadi bahwa banyak dari kalangan orang-orang intelektual, orang-orang yang akademisi itu sudah melakukan penelitian gitu ya. Dari UGM pernah, dari UIN Suka pernah gitu ya. Terakhir kemarin dari mana Gus? Dari UNED juga pernah ada. Terus kemudian dari ini IAIN Jember itu kemarin yang baru-baru kemarin. Saya sendiri secara webinar juga sering diundang jadi narasumber itu. Nah, intinya dari yang kita harapkan dari banyak kalangan akademisi ini bisa menyimpulkan pentingnya Perdunu untuk Indonesia, kan begitu. Pentingnya Perdunu untuk Nusantara gitu ya. Dan kita membawa kemaslahatan. Harapan kami Perdunu ini menjadi salah satu bidang garap negara sehingga dia menjangkepi pendidikan di Indonesia ini ada pendidikan supranatural atau pendidikan spiritual. Melengkapi gitu ya Gus. Melengkapi. Ya. Kalau tadi secara grafik Gus Fatah menjelaskan yang datang itu biasanya para intelektual gitu. Ya, Permintaannya itu seputar apa biasanya Gus? ya kalau orang-orang secara intelektual itu kan interaksi sosialnya kan cenderung lebih luas, makanya masalahnya itu cenderung lebih kompleks daripada masyarakat tradisional. Jadi hal-hal yang kadang tidak terfikir oleh kita itu ternyata menjadi masalah bagi mereka. Makanya Contohnya Gus, contohnya apa kira-kira? ya terkait dengan katakanlah ekspor impor ada, terus yang terkait dengan politik, yang terkait dengan jabatan, yang terkait dengan asmara. Tapi Bahkan mayoritas asmara Gus ya. asmara itu grafiknya juga tinggi loh, tinggi. Kalau Di persentase Gus. di persentase tinggi daripada hal-hal yang katakan usaha itu lebih banyak lagi itu kaitan dengan asmara. Yang lebih bikin pusing sepertinya itu asmara Gus. Dan yang kaitan asmara ini juga tidak mengenal usaha juga. Iya Tidak betul. mengenal latar belakang Gus Iya, ya. dan gak mengenal latar belakang. Ya. Jadi kalau mungkin di kalangan kelas mahasiswa itu kan katakan masalahnya ya kaitan gagal move on dan itulah hanya tapi kalau udah yang kalangan Yang agak usia berat sedikit gitu, itu kan ya terkait dengan masalah-masalah terus di keluarga karena mungkin interaksi di keluarganya kurang berjalan baik ya, latar belakangnya rata-rata begitu. Aktivitas di luarnya lebih banyak yang kemudian masalah di keluarga timbul. Jadi saya kira memang yang paling banyak itu yang interaksi di Perdunu itu bukan kalangan tradisional. Ya. Itulah. Sejauh ini ada nggak yang sudah datang tapi terus permintaannya biar saya jadi gitu, ada pemilihan biar saya jadi gitu. Ada nggak sih yang seperti itu? Wah, ada. Bahkan di setiap momen itu ada momen pemilihan. Nah, sebenarnya kan kayak pergerakan begini, itu kan kayak pergerakan di bawah tanah. Ya. Jadi mereka interaksinya juga tidak terbuka dan kami pun secara kode etik kan tidak boleh untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka. Itu kode etik bagi kami lah. Privasi itu privasi. Kalau ada yang datang kemudian dengan niat merugikan orang, mencelakai orang, Perdunu seperti apa sikapnya? Karena kita itu edukasi di dalamnya, makanya kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat yang punya tujuan yang kurang baik ini bahwa penyelesaian masalah itu sebenarnya kan tidak harus yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Karena mungkin di kondisi tertentu orang berpikirnya ya mungkin hanya solusi ini. Iya. Harus begini kan begitu. Kita mencoba untuk memetakan masalahnya dan kemudian kita membantu untuk memberikan solusi yang terbaik. Tidak harus begitu solusi.
Memberikan solusi Ya, yang terbaik. iya. Dengan tarifnya berapa Gus kira-kira? Kita kan dari awal sepakat tidak pasang tarif. Tidak pasang tarif di kita. Tetapi kalau memang mau memberikan itu kan hak mereka lah. Dan kemudian ketika memang dalam acaranya itu harus ada sesuatu yang disiapkan kayak selamatan budayanya kan ada tumpengan apa ya itu ya udah kita bareng-bareng. Intinya tidak ada tarif. Tidak memasang tarif tapi tidak Tidak. menutup kemungkinan untuk menerima kalau diberikan. Oh iya, itu pasti Yang harus. terbesar berapa nominalnya? Keluar nggak Wah, nih nominal? Wah, itu urusan dapur. Urusan dapur ya, Jadi oke. intinya memang tidak ada tarif lah. Jadi memang tidak ada tarif, tidak menarik tarif dari teman-teman yang datang begitu ya? Ya, setiap malam Sabtu pagi, weton tertinggi tuh Mas, pada Dino 12 ya, Iya. weton tertinggi, kita akan ada kegiatan pikiran rutin. Biasanya orang-orang yang memakai bahasa sampean memakai jasa tadi itu, karena kita ada acara doa bersama, zikir di situ, mereka terus kemudian kita kalau mau hadir monggo, kalau bisa bawa tumpeng nanti ya. Makanya kan konteksnya itu harus dibedakan, konteks budaya dan konteks keilmuan. Kalau ngomong budaya, itu ya kayak tumpengan kan budaya. Tidak ada kaitannya langsung dengan substansi keilmuan. Ya. Oke, berarti kalau tadi kita sudah singgung soal kalangan mana saja yang datang, beragam ya? Iya. Semua kalangan politisi, pejabat. Justru masyarakat tradisional sendiri jarang gitu. Kalau secara grafik? Secara grafik itu masih kalah banyak dengan orang bukan kalangan tradisional secara grafik. Dan masalahnya pun kalau masa tradisional cenderung lebih sederhana. Lebih sederhana. Karena mungkin yang dihadapi dalam keseharian itu kan juga sederhana. Hal-hal yang sederhana. Oh, iya. Ya mungkin kaitan dengan anaknya yang sulit nikah atau ini kan? Soalnya yang rewel-rewel anaknya kegagalan itu ya hubungan begitu, mungkin seperti iya. itu. Iya. Jadi hal-hal yang sederhana. Baik, hal-hal yang sederhana justru ya tidak membutuhkan hal-hal yang sederhana, yang rumit juga penyelesaiannya seperti itu kan. Hal-hal yang sederhana tidak membutuhkan solusi yang rumit seperti itu. Ya sebenarnya di kalangan menengah ke atas pun ternyata permasalahan mereka itu sebenarnya tidak rumit juga, tapi menurut mereka rumit karena mereka itu orang terdidik, menganalisa sesuatu itu dengan analisa yang sebenarnya permasalahannya sederhana, ketika disederhanakan itu masalah. Oke. Jadi tidak semuanya perlu disuwok, Mbak. Betul. Semuanya waras loh, Mbak ya. Nanti kita akan bahas ini Gus soal bagaimana tingkat kepuasan mereka ketika datang ke Perdudu, seperti apa sih rasa puas yang mereka terima. Sesaat lagi setelah pariwara yang berikut ini. Masih bersama Persatuan Dukun Nusantara. Gus, di segmen terakhir ini singkat saja kita akan bahas soal tadi seputar siapa saja yang datang gitu ya. Terus tingkat kepuasan mereka itu diukurnya seperti apa sih Gus? Ya secara formal kita tidak pernah mengukur seberapa puas ya. Hanya saja rata-rata orang-orang yang berinteraksi awal ke kedaton itu kemudian di acara-acara yang kita gelar itu mereka hadir kembali. Jadi ketika hajatnya sudah terselesaikan dengan baik atau yang masih dalam proses mereka hadir. Makanya ini saya anggap komunikasi yang kita bangun terhadap mereka, nah ini membuat hubungan kemanusiaan kita itu lebih dekat kepada mereka.
Jadi itu saya anggap Minanasnya. iya. Jadi ya melihat tingkat kepuasannya dengan mereka datang kembali ke acara-acara yang Perdunu jalankan gitu ya, yang Ya, diselenggarakan. lalu sampai hari ini mereka di acara-acara yang kita gelar itu hadir, mereka hadir. Kalau istilahnya di online shop itu repurchase, ada nggak sih yang menggunakan lagi gitu setelah ke Perdunu satu solusi terus datang lagi? Oh banyak. Itu solusi yang lain. Berarti Katakanlah banyak di ya, awal, pengulangan seperti itu banyak. Iya, katakan di awal datang itu masalah hutang piutang gitu ya. Kemudian alhamdulillah dalam kurun waktu tertentu selesai. Kemudian ada masalah lagi terkait dengan keluarga, ada masalah lagi dengan anaknya. Jadi begitu. Masalahnya kompleks sekali ya Gus Iya. ya. Terakhir saya ingin bahas juga fenomena soal dukun-dukun yang membuat konten ya. Pasti Gus Fahru dan Gus Fatah juga menyaksikan fenomena itu begitu. Menyikapi hal tersebut seperti apa? Yang membuat konten hanya untuk ya kepentingannya sendirilah. Ya kan pertanyaannya sudah sampai jawab Mbak. Mereka itu hanya ingin populer, cari popularitas. Ada di antara mereka yang membuat satu konten membasmi dukun santet misalkan. Iya. Ini kan kayak kalau dilihat sekilas kan kontraproduktif dengan apa yang kami lakukan. Ya menyikapi hal seperti itu, ya itu hak mereka lah, hak mereka. Yang penting kita ini pelaku spiritual dan banyak kalangan menyebut paranormal dan seterusnya tidak saling mengganggu kan begitu. Artinya tidak saling mengganggu seperti iklan televisi lah, ada satu produk, dia promosi produknya enggak apa-apa gitu. Tapi ketika dia mengatakan produk saya lebih baik tidak seperti produk orang lain, ini menjadi satu benturan. Iya. Tetapi harapan saya dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang membuat konten-konten seperti itu, jangan melakukan penipuan lah ke masyarakat. Ayo kita ini apa adanya sehingga mereka inti bisa memahami ketulusan niat kita. Saya yakin kalau orang itu tulus niatnya pasti bisa dirasakan ketulusannya. Karena apa yang dilakukan dari hati akan sampai ke hati. Iya, mungkin begitu. Jadi saya melihatnya kalau di konten-konten itu memang banyak sekali yang sebenarnya tidak sesuai dengan real yang terjadi di masyarakat, dan itu mereka ya mengejar apa itu Gus namanya kalau dalam dunia ini? Popularitas. Mungkin begitu. Ya, Ya, tidak akhirnya- sesuai dengan real. Iya, Dan mau ini ngejar kalau views saja. Kalau didalami lagi, ini kan bentuk dari penipuan Iya. kepada masyarakat. Makanya saya harapkan masyarakat juga lebih cerdas lagi untuk memilih channel yang itu memang harus orientasinya adalah kemanfaatan kepada dirinya dan masyarakat. Itulah kenapa Perdunu harus bikin Harus channel hadir. YouTube. Terakhir, dari tadi saya terakhir melulu. Bisa diterawang nggak Gus di NTV ke depannya seperti apa? Diterawang lagi bahasanya. nih Tadi saya. Gus Fahru sudah mencoba untuk menggambarkan. Bisa disampaikan Gus? Dari masuk tadi gimana Oh, nih iya. Gus? Kira-kira. Iya, ya nanti kita perdalam lah. Ya. Artinya ketika NTV ini gitu ya, welcome terhadap dunia kami, dunia para spiritual gitu ya. Bahkan kalau NTV ini menyiapkan satu dialog interaktif gitu ya, dengan langsung dengan orang terbuka, insya Allah lah nanti kita bantu gitu ya, kita bantu. Dan ini mudah-mudahan lah ini menjadi TV nasional dalam waktu dekat. Amin. Diaminkan oleh teman-teman dan diaminkan juga oleh para pemirsa yang menonton sekarang ini. Terakhir harapan dari Perdunu sendiri seperti apa ke depannya? Gus Fatah dulu. Ya, harapan kita ya sesuai dengan yang disampaikan dari awal berdirinya Perdunu, juga disampaikan oleh Gus Fahru tadi bahwa keterlibatan pemerintah dalam hal ini memang ya kami berharap lah, karena kita orientasinya adalah untuk kemanfaatan kepada masyarakat, seluas-luasnya kepada masyarakat. Itu menjadi harapan kami. Ya. Gus. Kalau saya begini Mbak ya, kan ngomong oleh pakai bahasa Jawa. Artinya kami ini bukan wong pengangguran sing kurang kerjaan Pak, gawe Perdunu. Aku duduk wong kita ini bukan orang yang legan golek momongan lah cara Jawa. Wong nganggur golek acara, bikin konten-konten, tidak. Kami murni benar-benar misinya adalah misi untuk dakwah dan misi untuk edukasi dan sosial gitu ya Mbak ya. Karena kami masing-masing ini punya pondok pesantren Mbak. Ngopeni santri sakjane wis kesel. Tapi karena kita ini memandang dari sisi ini tidak banyak dari kiai maupun ulama yang mengambil sisi perdukunan sebagai media dakwahnya. Sehingga sisi ini diisi oleh orang-orang lain. Ya. Diisi oleh orang lain. Sehingga kami mohon pangestu kepada seluruh para kiai, para sesepuh
gitu ya, untuk bagaimana mangestoni kepada kami untuk beraktivitas di Perdunu ini, sehingga dengan pangestune para sesepuh ini Perdunu ini akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia secara umum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga berkah semuanya yang Amin, dilakukan amin, ya amin. Gus Fattah. Terima kasih sudah hadir di studio NTV. Gus Fahru juga terima kasih banyak sudah hadir di Terima studio kasih. NTV. Pemirsa, itulah tadi dialog saya dengan Gus Fattah dan Gus Fahru soal manfaat Perdunu bagi kemaslahatan umat. Terima kasih untuk Anda yang sudah selalu setia. Kita ketemu lagi di episode Dialog Nasional NTV selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.